Pemirsa, bencana banjir dan longsor yang menimpa Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menyisakan banyak cerita. Ya, mulai dari anak yang kehilangan orang tuanya hingga kepala daerah yang sempat hilang selama 3 hari. Coba jalan berat tuh ya, mesti astagfirullah cek ke jalan. Tiba di pertengahan tuh langsung bayi matan tuh jatuh. Ya, buat Muhammad Hugo Rafael, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini terus menangis mencari ibunya yang hilang diterjang banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mencari ibu Hugo. Saya gendong anak. Iya. Udah 2 hari tidak ketemu. Sebenarnya emang sulit. Telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Ya. Sementara itu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka. Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Saya di Tuka, Pak. Tuka. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ya. Tidak hanya warga, Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri, sempat hilang saat bencana banjir dan longsor menerjang. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali, besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Bayar sewa, pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sahabat tinggi, maka dia lepas. Motor lain yang lepas. Sementara itu, istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantai Beruh, Simpang Seunudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. 9 kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat terdampak banjir. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan.
Banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidijaya Aceh pada Rabu lalu bukan hanya menghancurkan ribuan rumah warga dan fasilitas umum, namun juga menimbun bangunan sekolah dan membuat pendidikan lumpuh total. Puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Pidijaya Aceh hancur diterjang banjir bandang pada Rabu lalu. Bahkan ada bangunan sekolah juga ikut terseret arus sungai. Akibatnya aktivitas sekolah lumpuh total karena bangunan sekolah tidak bisa digunakan. Akibat timbunan lumpur ini, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala sempat terperosok ke lumpur sedalam 1 meter saat mengunjungi SMA N2 Merudu di Desa Biye, Kecamatan Murah 2, Pidijaya Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyebut sebagian besar fasilitas sekolah di Pidijaya Aceh belum bisa digunakan untuk belajar mengajar. Sampai hari ini kan laporan akuratnya belum ada, tapi kan kalau Pidijaya, Birun, Aceh Utara, Luk Semawe, Tamiang, Aceh Timur kayaknya hampir sebagian besar fasilitas sekolah kita terkena. Sekolah juga terkena. Dan seperti yang kita lihat seperti ini, inilah model kondisi. Ada yang lain yang rubuh dan lain sebagainya. Akibat hal ini, Dinas Pendidikan Aceh akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan gedung sekolah serta pemindahan proses belajar mengajar para siswa. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. KPK menetapkan 2 tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Medan, Sumatera Utara. Mengenakan rompi oranye, Muhlis Hanggani Capah dan Edi Kurniawan Widarto ditetapkan KPK sebagai tersangka pembangunan jalur kereta api di wilayah Medan, Sumatera Utara. Keduanya adalah mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Balai Teknik Perkeretaapian periode 2021 hingga 2024. KPK menyatakan keduanya terlibat kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi di Kementerian Perhubungan. Muhlis dan Edi juga diduga mengatur untuk memenangkan lelang proyek penggarap jalur kereta, di mana keduanya telah ditahan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur. Cukup teman-teman. Baik, silahkan kembali ke tempat. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa perbuatan pengkondisian yang dilakukan oleh MHC beserta staf yang membantunya terkait paket-paket pekerjaan yang menjadi kewenangan sebagai PPK. Jadi PPK memiliki kewenangan dalam pengkondisian dalam paket-paket pekerjaannya. Salah satunya perbuatan penyimpangannya itu pengkondisian. Seharusnya itu tidak terjadi. Yaitu pembangunan emplasemen dan bangunan stasiun Medan tahap 2 JLKAMB baik dengan berkoordinasi bersama Pokja paket pekerjaan JLKAMB. Pemirsa, jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan, di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik badan jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Sementara itu, 1 keluarga ditemukan tak bernyawa di rumahnya di Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga keluarga ini tewas karena menghirup asap genset saat listrik padam akibat banjir yang melanda Kota Medan.
Warga digegerkan dengan penemuan 3 jasad satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di sebuah rumah di kawasan Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Kerabat korban tak kuasa menahan nangis melihat keluarga pengusaha depot air tersebut sudah tidak bernyawa. Saat ditemukan, pemilik rumah Sugandi bersama istrinya Juliana dan anak laki-lakinya Zaki 8 tahun meninggal dunia di dalam rumah dengan kondisi tubuh mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Sang istri ditemukan tergeletak di tangga menuju lantai 2, sementara Sugandi dan anaknya berada di dalam kamar. Diduga satu keluarga ini meninggal dunia karena keracunan asap genset saat terjadi pemadaman listrik ketika banjir yang melanda Kota Medan. Kita cek ternyata ada ditemukan 3 mayat, 1 seorang perempuan, 2 laki-laki, 1 masih umur 8 tahun. Kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari kematian, 2 hari, kematian 2 hari ya. Ketiga korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Hingga hari ke-9, sejumlah desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Pendistribusian bantuan pun dilakukan dengan menggunakan perahu. Penyaluran bantuan mulai pangan hingga obat-obatan terus dilakukan untuk membantu korban banjir. Di Mandailing, Natal, bantuan terpaksa disalurkan dengan menggunakan perahu. Ini dilakukan lantaran sejumlah desa masih dilanda banjir dan terisolir akibat akses jalan yang masih terputus. Yang kita lihat di sini adalah perumahan yang terendam banjir. Saat ini kita berada di jalur utama. Berada di jalan provinsi ya. Sekarang kedalaman ini kurang lebih 2-3 meter ya. Minimnya bantuan membuat para korban banjir kelaparan hingga banyak dari mereka yang terserang penyakit. Meski banjir sudah berlangsung sepekan, namun bantuan yang didapat warga masih sangat minim. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan sungai menerjang permukiman warga di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Banjir juga membuat poros jalan utama Makassar Bulukumba terputus. Depan rumahnya menaik. Luapan air dari sejumlah sungai di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan menerjang permukiman warga. Banjir terparah terjadi di wilayah Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Derasnya arus yang melintasi permukiman membuat warga panik. Banjir diduga dipicu curah hujan dan diperparah dengan meluapnya sejumlah sungai. Tak hanya permukiman, banjir juga merendam pasar, swalayan, terminal, dan sebagian jalan poros utama Makassar Bulukumba. Adapun lokasinya berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bisapu dan Kecamatan Bantaeng. Khusus untuk area permukiman, diantaranya adalah untuk wilayah Garia, kemudian asrama polisi, Jalan Elang, kemudian juga pasar sentral dan terminal. Kemudian juga yang terkena dampak banjir ini adalah akses jalan poros Jalan Pahlawan yang menghubungkan Bantaeng Bulukumba, sehingga sempat memacetkan jalur transportasi yang baik yang menuju ke Makassar maupun yang menuju ke Bulukumba. Tak ada korban akibat banjir ini, namun petugas masih mendata jumlah kerugian yang dialami warga. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Kareng Mamo, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menemui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden perintahkan aparat negara kerja cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan urus pengungsi.
Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung Serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu. Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, tim liputan Anyus melaporkan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo menyebut akan memprioritaskan pengiriman BBM untuk kebutuhan pemulihan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut saat ini masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh daerah untuk bersiap menghadapi kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi. Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjaga lingkungan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim di masa depan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Usai meninjau lokasi banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Medan, dan Aceh, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Padang Pariaman, Sumatera Barat. Presiden meninjau lokasi pengungsi terdampak banjir dan longsor. Presiden tiba di lokasi pengungsian warga di Padang Pariaman dan menyapa para pengungsi sekitar pukul 3 sore. Presiden Prabowo langsung menyapa warga terdampak bencana di pengungsian di Padang Pariaman. Selain menyapa pengungsi, Presiden Prabowo juga melihat dapur umum yang ada di posko pengungsian untuk memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik.
Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak maling yang mencuri uang rakyat. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berkunjung ke lokasi bencana di Padang Pariaman. Kalian suka nggak kalau saya sikat itu maling-maling semua? Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Walaupun saudara di tempat yang susah sedang mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa. Pemirsa, Kepala BNPB meminta maaf pada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf setelah pernyataannya mengenai bencana Sumatera hanya mencekam di sosial media, viral dan menuai kecaman. Permintaan maaf disampaikan Kepala BNPB saat melihat kondisi bencana di Desa Aik Garoga, Tapanuli Selatan. Irjen Suharyanto tak menyangka dengan besarnya dampak banjir bandang yang melanda Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Suharyanto mengatakan BNPB hadir di Tapanuli Selatan untuk menolong masyarakat yang terdampak banjir. Sebelumnya, Suharyanto sempat menyebut dampak banjir bandang terlihat mencekam seperti unggahan-unggahan yang beredar di media sosial. Ia juga mengaku terkejut dan minta maaf usai melihat langsung dampak kerusakan akibat banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ya, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan perkembangan data korban jiwa meninggal per 1 Desember 2025 sebanyak 593 korban meninggal dunia dan 468 hilang, di mana ini di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan pemirsa, berikut rincian korban meninggal dan hilang dari ketiga provinsi yang dilanda bencana banjir dan longsor. Provinsi Aceh sebanyak 156 meninggal, 181 hilang. Sementara di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 593 meninggal dunia, 468 orang hilang. Dan di Provinsi Sumatera Barat, pemirsa, 165 orang meninggal dunia, 114 hilang. TNI menyalurkan logistik ke wilayah yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah serta sejumlah titik di Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, TNI memberangkatkan pesawat bantuan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur untuk mengirim bantuan dengan metode airdrop. TNI mengerahkan pesawat jenis Kasa 212, CN295, serta C130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik dari udara. Selain helibox, operasi akan dilanjutkan dengan teknik airdrop seperti yang pernah dilakukan dalam misi kemanusiaan di Gaza. Bantuan sebanyak 4,2 ton terdiri atas paket sembako, obat-obatan dari Puskes TNI, mie instan, dan berbagai perlengkapan untuk kebutuhan pengungsi.
Puluhan warga terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Benar Meriah dievakuasi menggunakan pesawat Hercules. Dari data BPBD pemirsa, Kabupaten Benar Meriah akibat banjir dan longsor yang terjadi sebanyak 45 warga ini meninggal dunia dan lebih dari 20 orang masih hilang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengevakuasi 80 warga yang terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Benar Meriah dengan pesawat Hercules melalui Bandara Rembele menuju Bandara Lanut Suwondo di Medan, Sumatera Utara. Warga yang merupakan pendatang dan pekerja di Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah sempat terisolir hingga lebih dari 3 hari tanpa pasokan logistik akibat akses jalan yang terputus. Seorang warga mengaku terpaksa harus berjalan kaki selama 3 hari untuk menuju pusat kota Benar Meriah mencari pertolongan. Terjebak Bu, udah seminggu kami ini. Karena nggak ada bantuan yang datang, jadi jalan aja memang Pak ya? Bukan karena nggak ada bantuan, memang nggak bisa mereka tembus. Karena jalannya pada putus Bu, nggak bisa kita salahkan. Jadi ini udah 2 hari jalannya? 2 hari 3 malam Pak, jam 11 malam baru berhenti tanpa makan. Hingga saat ini, dari data BPBD Kabupaten Benar Meriah, akibat banjir dan longsor, sebanyak 45 warga meninggal dunia dan lebih dari 20 orang masih hilang. Dari Kabupaten Benar Meriah, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Mendagri Tito Karnavian buka suara terkait Bupati Aceh Tengah yang tak mampu menangani banjir dan longsor yang melandanya. Ia menilai ketidakmampuan para bupati menangani darurat bencana adalah hal yang wajar, salah satunya karena akses jalan yang tertutup. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Ya. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara, dari dari Lok Semawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan daratnya betul-betul putus. Nah, jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya aja, lihat kondisinya. Kondisinya nggak akan mungkin mampu. Tapi pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap mengeluarkan dana darurat untuk penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera jika diinstruksikan. Ada BNPB masih ada sekian 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Nanti tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya, tapi uangnya cukup. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut ada 286 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang dialihfungsikan jadi dapur tanggap darurat bencana. Ya, alhamdulillah dalam menghadapi bencana di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, SPPG yang ada di sana yang tidak terkena dampak. Di Aceh ada 55 SPPG, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi dengan total 286 SPPG dan itu melayani kurang lebih 600.000 pengungsi di 3 daerah tersebut. Jadi di hari pertama terjadi bencana, infrastruktur yang paling siap
SPPG, dan di sana kan ada juru masak, ada peralatan, ada pengantaran, dan juga tentu saja ada rantai pasok yang sudah tersedia. Makanya ketika bencana terjadi, alhamdulillah 286 SPPG. Badan Gizi Nasional akan menggelontorkan dana sebesar 900 miliar rupiah per hari untuk program makan bergizi gratis mulai awal Januari 2026. Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa program MBG akan berjalan dalam skala besar mulai awal tahun 2026 mendatang. Targetnya, pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebanyak 24.700 unit pada akhir Desember 2025. Dan menyebutkan bahwa BGN akan melayani minimal 60 juta penerima manfaat pada Januari 2026 dan meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada Februari. 95% dari anggaran akan digunakan untuk membeli bahan baku produk pertanian, sedangkan sisanya untuk membayar tenaga kerja. BGN juga menyiapkan mekanisme keuangan baru untuk memastikan operasional SPPG tidak terhambat. Setiap SPPG akan menerima anggaran sebesar 500 juta rupiah melalui virtual account dan sistem akan otomatis mengembalikan saldo jika berkurang. Ya, jadi kalau akhir tahun ini kita bisa membentuk SPPG sesuai dengan target, maka di awal tahun itu kami akan melayani serempak antara 60 sampai 70 juta penerima manfaat di Januari, dan itu akan menghabiskan anggaran 900 miliar per hari. Ketika nanti sudah mencapai 82,9 juta, maka satu hari 1,2 triliun. Untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Depok, Jawa Barat menggelar tes food. Uji keamanan makanan ini dilakukan guna menjamin keamanan MBG saat dihidangkan kepada para siswa dan penerima manfaat lainnya. Untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG, SPPG di Kebayunan Tapos Kota Depok menggelar tes food atau menguji kelayakan makanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dari setiap menunya. Kegiatan ini dilakukan saat peresmian SPPG Kebayunan bersama jajaran TNI Polri. Anggota TNI Polri juga meninjau area penyimpanan alat untuk memasak menu makanan bergizi. Dibangunnya dapur ketiga di wilayah Kebayunan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto. Sudah ada tes food 2 orang Pak, dari saya sendiri sebagai Kepala SPPI sama ahli gizinya Pak, seperti itu. Untuk apa tuh Bang? Tujuannya Pak, tujuannya biar kita nanti memberikan makanan kepada penerima manfaat tuh, makanan yang benar-benar tidak terkena seperti kontaminasi bakteri ataupun semacamnya Pak. Terdapat sekarang ini sudah di 3 dapur yang sudah kita laksanakan sesuai program apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Jadi untuk menanggulangi terutama tingkat pengangguran, status gizi dengan anak-anak kita, anak sekolah, terutama ibu hamil sekarang yang kita lengkapi. Ibu hamil, lansia, sekarang sudah kita mulai mendapat manfaat. Diketahui SPPG ini menyalurkan sebanyak 3.000 porsi MBG per harinya. 2.500 porsi disalurkan ke 6 sekolah, sedangkan 500 porsi disalurkan kepada balita, ibu hamil hingga lansia. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia 2025 menekankan komitmen dunia usaha untuk gotong royong menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam menciptakan lapangan kerja baru, Kadin mengajak kepada dunia usaha untuk tetap optimis menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Kadin Indonesia membuka rapat pimpinan nasional 2025 dengan fokus utama pada penciptaan lapangan kerja baru di tanah air. Rapimnas Kadin 2025 yang digelar di Park Hyatt Jakarta turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan sejumlah menteri.
Dalam Rapimnas, Kadin akan terus berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja yang dapat berkolaborasi dengan berbagai program pemerintah, seperti program makan bergizi gratis dan program 3 juta rumah. Kadin fokus bicara bagaimana gotong royong meningkatkan lapangan kerja. Itu fokusnya. Bukan saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi meningkatkan lapangan kerja. Karena dengan seperti itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya Kadin mempersiapkan diri untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di 2026. Makanya dari berbagai program pemerintah yang ada ke masyarakat, kami berharap Kadin ikut mendorong, apalagi juga untuk membangkitkan UMKM konstruksi. Nah, UMKM konstruksi ini sudah dapat banyak peluang dan pemerintah menyediakan dana untuk perumahan sampai 130 triliun. Kadin Indonesia berharap Rapimnas tahun 2025 mampu menebar optimisme kepada dunia usaha, sehingga mampu melahirkan rekomendasi yang aplikatif, realistis, dan dapat segera diimplementasikan bersama pemerintah. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Irian Syah Wahyudi, Laksana iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 100 beca listrik untuk para pengayuh beca di Kabupaten Mojokerto. Dengan adanya beca listrik ini diharapkan dapat membuat para pengayuh beca terus berdaya. Presiden Prabowo Subianto membagikan 100 beca listrik kepada 100 pengayuh beca se-Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bagian beca listrik dilakukan di halaman pendopo Geraha Majatama, pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Bantuan ini merupakan murni dari Presiden Prabowo Subianto dan bukan dari anggaran pendapatan belanja negara. Selain di kabupaten, pemberian beca listrik ini juga sudah diberikan kepada para tukang beca di wilayah kota Mojokerto. Yang merancang beca ini Pak Presiden sendiri loh. Sebelum beliau dulu menjadi presiden itu menggambar sendiri rancangan beca itu akan seperti apa, dan beca listrik jangan lupa ini adalah pertama di dunia ya. Jadi pabriknya kan nggak bisa tas karena kan ini masih baru juga. Dulu kita pesennya ke PT LEN. Sekarang ini juga masih ada di PT LEN, BUMN, dan PT Pindad. Nah, Pindad ini biasanya kan bikin senjata toh, bikin peluru, bikin tembakan, bikin mortir. Sekarang harus bikin sebagian beca listrik. Sebelumnya 100 beca listrik juga diserahkan ke wilayah Kabupaten Jombang. Dengan beca listrik ini diharapkan dapat membuat pengayuh beca dapat terus berdaya. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Mengurangi dampak kecelakaan saat berkendara, ratusan pengemudi ojek online mengikuti kegiatan program pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sebanyak 520 pengendara ojek online mengikuti kegiatan deklarasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Deklarasi tersebut bertujuan mengingatkan pentingnya memiliki BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojek online, mengingat tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Menurut Ketua Umum Organisasi Ojek Online O2, Cecep Syarifuddin, mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang mau memberikan perlindungan kepada pengemudi ojek online. Dengan biaya hanya Rp16.800 per bulannya, para pengemudi ojol ini mendapatkan jaminan asuransi, kecelakaan, kematian, serta hari tua. Yang bertanggung jawab terkait masalah asuransi, keselamatan kawan-kawan, kesejahteraan kawan-kawan harusnya aplikator. Tapi ketika kita melihat memang akhirnya banyak kejadian, banyak laka di jalanan yang memang akhirnya mereka juga tidak bisa di-cover atau tidak bisa membiayai, itu yang menjadi inisiatif kita di O2 untuk meng-cover selama memang pemerintah atau aplikator belum bisa memberikan itu. Di mana amanat undang-undang seluruh pekerja bukan penerima upah, khususnya ojek online ini bisa terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ada jaminan bahwa terjadi resiko kecelakaan kerja maupun kematian dan hari tua bisa diterima oleh pekerja ojek online. Perdana Menteri Israel meminta pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog atas kasus korupsi yang menimpanya. Tindakan Netanyahu ini memicu gelombang unjuk rasa di Israel.
Ratusan warga Israel bersama anggota parlemen oposisi menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman Presiden Isaac Herzog di Tel Aviv. Mereka menuntut agar kasus korupsi yang dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus dilanjutkan proses hukumnya. Netanyahu diketahui telah menjalani sidang selama 5 tahun atas 3 kasus korupsi, termasuk suap hingga penyalahgunaan kekuasaan. Ia bersama istrinya Sarah diduga menerima barang-barang mewah seperti perhiasan, miras, cerutu, hingga uang senilai $260.000 Amerika Serikat atau sekitar 4,3 miliar rupiah. Seorang pemuda Palestina mengubah kendaraan lapis baja Israel yang rusak menjadi stasiun pengisian daya ponsel. Yahya Izey menyediakan sumber pengisian daya ponsel bagi dirinya dan warga Gaza di tengah dampak genosida penjajah Israel. Izey mengatakan atau mengingat langkah awal proyeknya yakni dengan memasang panel surya di atap rumah tetangganya. Lalu ia memasukkan kabel ke dalam kendaraan untuk menyiapkan kabel pengisian daya dan stop kontak. Proyek ini muncul di tengah krisis listrik berkepanjangan di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di Ajus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Beginilah evakuasi jenazah korban banjir bandang oleh petugas kepolisian dan dibantu warga di kawasan Lembah Anai. Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan di mana ambulans pengganti telah menunggu. Petugas dan warga harus menggendong peti jenazah sejauh 100 meter. Sistem transfer antar ambulans ini dilakukan guna mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Upaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di 2 tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Sebanyak 6 titik badan jalan di Lembah Anai kini rusak parah dan 1 titik dinyatakan putus total. Polisi pun menutup total jalur Lembah Anai dari seluruh jenis kendaraan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Ratusan pengungsi korban banjir bandang di Kecamatan Pauh, Kota Padang mulai terserang penyakit ispa dan diare hingga kekurangan air bersih. Sejumlah korban banjir masih bertahan di posko pengungsian, mulai terserang penyakit ispa, diare, dan gangguan kesehatan lain akibat udara yang tercemar dan kurangnya air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengandalkan air mineral isi ulang serta suplai tangki air yang didistribusikan PDAM dan relawan. Tidak hanya itu, pasca banjir, tumpukan material lumpur yang mengering memenuhi badan jalan. Setiap kali kendaraan melintas, debu pekat berteberangan sehingga memperparah kondisi lingkungan warga. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Budi Sunandar di Kecamatan Pauh, Kota Padang, dan rekan Indra Mulia Siagian yang berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita ke rekan Budi terlebih dahulu. Selamat pagi Budi, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah masih banjir dan bagaimana nih kondisi warga yang terdampak banjir di sana? Selamat pagi Zila, selamat pagi Bayu. Ya pemirsa, saat ini untuk genangan banjir sudah tidak ada lagi di wilayah Kota Padang. Namun sekitar 300 orang warga masih tetap bertahan di lokasi pengungsian yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pauh, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Nanggalo. Nah, untuk saat ini bantuan sudah terus mengalir, bantuan logistik terus mengalir ke posko-posko yang sudah didirikan oleh pemerintah. Baik itu bantuan logistik, pakaian, siap saji,
kemudian obat-obatan. Namun yang terkendala saat ini adalah pasokan air bersih serta trauma healing untuk anak-anak. Kelompok yang paling rentan itu adalah anak-anak dan orang tua. Gila. Baik, untuk masalah air bersih ini apakah ada tindakan dari pemerintah untuk dapat segera mensuplai air bersih untuk para warga? Ya, dari kemarin pihak PDAM sudah melakukan perbaikan di sejumlah intake dan mesin-mesin yang berada di daerah Gunung Nago, yang di Sungai Batangkuranji, untuk menyuplai kebutuhan air bersih warga. Sementara air bersih dibantu dengan mobil-mobil tangki ke setiap posko pengungsian. Gila. Baik, lalu bagaimana dengan langkah pemerintah untuk memperbaiki fasilitas dan juga rumah-rumah warga yang rusak akibat banjir? Untuk saat ini mungkin penanganan difokuskan kepada akses jalan, untuk membuka akses jalan yang selama ini putus dan tersendat. Untuk perbaikan rumah, belum ada informasi resmi dari pemerintah saat ini. Karena kita di jurnalis di lapangan sangat susah sekali untuk mendapat informasi dari pemerintah terkait tentang info-info dan yang harus kita dapatkan, baik itu data maupun untuk wawancara resmi. Gila. Apa yang menjadi kendala rekan Budi dalam hal ini? Ya, kita rekan-rekan wartawan kesulitan untuk mencari narasumber yang kompeten ya, untuk menyampaikan informasi tentang bencana banjir ini. Gila. Baik, terima kasih rekan Budi, dan sekarang kita beralih ke rekan Indra di Tapsel. Baik, rekan Indra, bagaimana kondisi korban banjir di sana? Apakah warga sudah mulai beraktivitas normal? Ya baik, jelas dapat kita informasikan hingga saat ini warga masih berada di posko pengungsian yang tersebar di sejumlah daerah ya, wilayah, di mana hingga saat ini mereka belum ada melakukan aktivitas seperti biasanya. Hanya saja mereka kembali ke kediamannya yang terdampak banjir kemarin dan sorenya mereka akan kembali lagi. Begitulah aktivitas mereka sehari-hari juga. Berarti saat ini di pengungsian juga sudah tidak begitu banyak orang lagi begitu ya, rekan Indra ya? Tidak, mereka masih bertahan di situ. Lantaran kan di lokasi banjir sendiri kemarin yang kediaman mereka sudah mengalami kerusakan sehingga mereka tidak dapat bertahan di sana. Makanya mereka akan kembali ke posko pengungsian, Gila. Baik, lalu bagaimana dengan penanganan pasca banjir yang dilakukan oleh pemerintah di sana? Kalau pemerintah sendiri hingga saat ini belum ada bergerak sama sekali ya, namun TNI Polri dan relawan serta tim SAR ini yang bergerak menuju area tersebut. Di mana saat ini udah akses jalan sudah terbuka dan membuat bantuan logistik itu lebih cepat sampai kepada para pengungsi kita. Oke, berarti untuk saat ini apa prioritas bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Hingga saat ini para pengungsi masih membutuhkan air bersih, jelas. Pasalnya sejak banjir bandang kemarin mereka kesulitan sehingga beberapa orang para pengungsi ini mengalami sakit mulai dari diare, demam hingga batuk dan lainnya. Oke, kalau untuk obat-obatan apakah terpenuhi kebutuhannya di sana? Berdasarkan informasi yang kita terima ya dan pantauan kita sendiri ya jelas itu obat-obatan dari Medan sudah mulai tiba ke sejumlah posko pengungsian yang jelas. Baik, terima kasih informasinya Indra dari Selatan, juga tadi sebelumnya ada rekan Budi Sunandar dari Padang. Selamat bertugas kembali teman-teman, salam sehat selalu, selamat pagi. Ya, pemirsa, 9 kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat terdampak banjir. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total.
Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu bank milik BUMN meresmikan beroperasinya kantor barunya di Bilangan, Semarang, Jawa Tengah. Didirikan di sebuah bangunan bersejarah, Bank ini mengusung teknologi terdepan untuk mengedepankan layanan digital. Gedung baru BTN kantor wilayah Jateng DIY resmi beroperasi di Jalan MGR Sugio Pranoto, Semarang, Jawa Tengah. Dengan memadukan konsep modern dengan gedung heritage yang tetap dipertahankan sebagai ikon kawasan, BTN menghadirkan digital store, yaitu kantor cabang pembantu tanpa teller dan tanpa customer service. Diresmikan langsung oleh Direktur Utama BTN, peresmian ini menandakan telah lebih dari 20 kantor cabang di seluruh Indonesia yang dikonversi menjadi kantor digital. Jadi kalau dari sisi penggunaannya, kita sudah confident ya dicoba di Jakarta ya, bahwa anak-anak muda, milenial, eksekutif muda lebih suka menggunakan digital brand daripada yang memakai muda, karena lebih simpel, lebih mudah. Menariknya, perubahan sistem ini tidak membuat karyawan terdampak PHK, namun dialihkan ke unit yang lebih strategis. Dengan kehadiran fasilitas baru ini, BTN berharap dapat memperkuat layanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan terbesar di Indonesia menggelar acara di Tangerang, Banten. Acara ini digelar dengan skala yang lebih besar dengan menghadirkan sejumlah unit bisnis barunya. Astra Auto Fest 2025 resmi digelar kelima kalinya oleh grup Astra di Astra B-Center di Tangerang, Banten. Dengan tema Drive Forward Lifestyle in Motion, acara ini digelar guna menghadirkan beragam kemudahan layanan dan produk grup Astra bagi masyarakat. 25 unit bisnis Astra termasuk layanan kesehatan Artalogi dan Halodoc hingga platform mobil bekas OLX Mobi hadir pada gelaran kali ini. Produk Astra Toyota Veloz Hybrid pun menjadi pusat perhatian dengan harga mulai dari Rp299 juta, disusul model elektrifikasi lain seperti BZ4X dan Rocky Hybrid. Astra Auto Fest tahun 2025 ini tentunya jauh berbeda dengan penyelenggaraan di tahun 2024. Ya, di mana yang ikut ini dari Astra Business Unit itu 25, ya, meningkat jauh dibandingkan dengan penyelenggaraan di tahun sebelumnya. Dan juga kali ini kita juga menggunakan lokasi yang cukup besar yang tepatnya itu di Astra B-Center itu di BSD City, di mana kami juga akan memperkenalkan brand-brand baru yang mungkin selama ini mungkin banyak orang yang belum familiar, yaitu bagian daripada Astra ya. Dengan skala yang lebih besar, brand yang lebih beragam, serta kehadiran produk elektrifikasi terbaru, Astra Auto Fest 2025 diharapkan menjadi pusat inovasi otomotif dan layanan terpadu bagi masyarakat Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Abdul Aziz, Suryali Santoso, Leman, iNews melaporkan.